hadratil kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para muallimin, para hafizin, para alimin wal amilin, para ketua majelis taklim dari berbagai majalis, para ketua DKM dari berbagai masjid, terutama Al-Mukarram wal Muhtaram Gus Dedi, yang subhanallah betapa istiqomah dan ikhlasnya beliau mensyiarkan berbagai masjid yang saat ini diserahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengepalai masjid besar Baitus Salam. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh staf dan jajarannya senantiasa mendapatkan limpahan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tercipati akan keberkahan yang Allah limpahkan kepada beliau, dan kita semakin giat dan soson-soson. Apa itu soson-soson? Soson-soson dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha ibu damang sadayana? Pripun kabare? Nggih, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, betapa Allah begitu sayang kepada kita dengan diberikannya berbagai kenikmatan-kenikmatan setiap saat, setiap waktu, dalam berbagai keadaan. Allah berikan limpahan karunia berupa kekuatan Islam, berupa kekokohan iman, dan berupa kehalusan ihsan, sehingga apabila ada seseorang yang mendapatkan tiga karunia tersebut, maka seolah-olah insya Allah semua kenikmatan sudah dia dapatkan, karena itu adalah kenikmatan Grandmaster. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang Islamnya belum dia dapatkan, imannya belum dia peroleh, dan ihsannya belum Allah hunjamkan di dalam qalbunya, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, bahwa orang tersebut belum mendapatkan kenikmatan apa-apa. Kenapa? Karena semua kenikmatan berpatokan pada ketiga kenikmatan Grandmaster tersebut. Namun alhamdulillah dan insya Allah kita semuanya beserta seluruh keluarga kita, seluruh tetangga-tetangga kita, seluruh kenalan kita, semuanya sudah mendapatkan nikmat yang Grandmaster tersebut. Nikmat apa katanya ibu? Pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Yang ketiga, nikmat ihsan. Insya Allah dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita hidup, kita meninggal, kita dibangkitkan memiliki dengan kokoh, yaitu kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah. Tiada kata yang bisa mewakili semua rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan alhamdulillahnya kita bil lisan, bil qalbi, dan bil arkan, insyaallah mudah-mudahan bisa mewakili bahwa kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup manusia dari mulai alam nasut, kemudian Allah titipkan kepada alam rahim, kemudian perjalanan dilanjutkan ke alam dunia, lalu berlanjut ke alam barzah, dan sampai akhirnya ke alam akhirat, maka itu adalah inna lillahi. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita sekalian. Kalau innalillahi-nya mah sudah pasti innalillahi, betul? Semua manusia yang dilahirkan pasti innalillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita akan kembali
apakah kita kembali ke inna ilaihi lagi, atau rojiunnya mah rojiun tapi dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma naudzubillah, insyaallah kita mah tidak. Kenapa? Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan akidah Islamiyah, hatta abawaihi, sampai kedua orang tuanya lah. Nah, ini ketika usia sudah mencapai balik. Laki-laki rata-rata usia 12 tahun, perempuan rata-rata usia 9 tahun. Hatta abawaihi, sehingga kedua orang tuanya, yuhawidanihi, apakah dia mau menjadikan seorang Yahudi, au yunassironihi, ataukah mau menjadikan seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau seorang Majusi. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita mah dari mulai orang tua, kemudian lingkungan sekitarnya ada dalam keadaan fitrah akidah Islamiyah. Nah, perjalanan dari alam rahim ke alam dunia ini memerlukan waktu yang sekian lama, katakanlah sekitar 63 tahun. Usia 63 tahun dikurangi katakan 12 tahun, ya katakanlah 50 tahun, 51 tahun lah ya. 51 tahun kita sanggupkah menjalani kehidupan ini dengan penuh keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu cara dan upaya kita adalah senantiasa menghidupkan kolbu-kolbu kita, karena hakul yakin sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhyil qalbal mayyita, mampu untuk menghidupkan hati-hati yang sudah mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Nah, cahaya hikmah itu seperti apa? Cahaya hikmah adanya di majelis taklim, cahaya hikmah adanya di pondok pesantren, cahaya hikmah adanya di masjid dan musola, cahaya hikmah di mana saja dan kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya. Di situ ada nur ilahi, cahaya hikmah yang mampu menghidupkan hati-hati yang sudah mati. Kalau kita mah hatinya bagaimana? Dilihat dari ibu semuanya tuh, bapak-bapak, alhamdulillah kolbunya pada hidup semua ini ya. Terlihat dari wajahnya sumringah gitu ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup ialah senantiasa hidup. Bagi kita mah bukan hanya hidup lahiriah saja, jasad mah ini hanya sekedar menemani ruhaniyah, itu sekitar 63 tahun. Bagaimana selanjutnya kehidupan ruhaniyah kita setelah alam dunia, alam barzah dan alam akhirat? Mampukah kehidupan yang akan kita jalani itu tetap ada dalam keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang kering kerontang dengan air hujan. Ibu pernah memperhatikan nggak ketika musim kemarau 8 bulan 9 bulan tanah pada retak-retak tuh ya, kemudian hawa kayaknya bayang-yang. Apa itu bayang-yang? Panas sekali ya. Tapi ketika turun hujan sehari 2 hari itu langsung tumbuh rumput-rumput, kemudian tanah-tanah menjadi subur kembali, di mana-mana semuanya berseri. Pernah melihat semuanya itu? Pernah, sering bahkan ya. Nah, seperti itulah Allah menghidupkan hati-hati seseorang yang sudah mati. Namun alhamdulillah kita mah senantiasa hidup dengan apa? Dengan nur hikmah tersebut, cahaya hikmah, cahaya ilahi. Dan cahaya ilahi itu adanya di majelis-majelis taklim, adanya di majelis-majelis zikir. Nah, untuk senantiasa menjaga kehidupan kolbu kita, ada
ungkapan nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah, yakni ungkapan hikmah yang nomor 31, bahwa tasyawufuka ila ma batana fika minnal uyub, bahwa keinginan kita untuk mengetahui tentang aib diri itu khairum min tatalluika ila ma hujiba angka minal ghuyub, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat ketimbang kita mencari-cari apa itu tentang hakikat alam-alam gaib. Uyub dengan gaib hampir bersamaan lafaznya, tapi maknanya jauh berbeda. Uyub itu adalah kekurangan diri, kekurangan yang ada di dalam diri kita untuk diperbaiki. Sementara ghuyub itu adalah alam-alam gaib, alam-alam yang kita lewati, daripada mempertanyakan gitu ya. Sesungguhnya latifah kita sudah di mana sih makomnya? Apakah di makom latifah akhfa, ataukah ada di latifah qalab, ataukah ada di latifatun nafsi, atau zikir kita sesungguhnya sudah sampai di mana? Apakah ada di alam mulki, ataukah alam malakut, ataukah alam lahut? Atau juga bisa dipertanyakan, seperti apa ya alam gaib itu? Apakah bisa bermusyahadah dengan para malaikat? Apakah bisa bermusyahadah dengan alam-alam yang tidak kelihatan oleh manusia, dan seperti apa? Nah, daripada mempertanyakan hal-hal seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lebih baik kita menyelami diri sendiri saja, mengintrospeksi kesalahan diri, mengintrospeksi kelemahan diri, dan berusaha untuk memperbaiki. Bahkan ibu di dalam makalah yang lain, bahwa Imam Al-Ghazali ada satu cara untuk menumbuhkan rasa nur hikmah dan mendapatkan nur hikmah tersebut sehingga kalbu kita senantiasa hidup. Dengan cara apa? Tadi aib-aib itu merasa bahwa kita memiliki kekurangan sementara orang lain memiliki kelebihan-kelebihan. Contoh, ketika kita melihat anak kecil, ini fatwa dari Imam Al-Ghazali ya, ketika kita melihat anak kecil, anak-anak yang masih berusia SD ataupun TK, oh itu mah belum usia balik, tentu kesalahannya tidak ada sama sekali, karena kemaharahman dan rahiman Allah itu kesalahan tidak dicatat, sementara kebaikan dicatat, namun diserahkan kepada siapa? Kepada kepada orang tua. Betul, maha rahman dan rahimnya Allah. Mungkin ya, namanya juga anak kecil ya, dari usia 1 tahun sampai usia 12 tahun mungkin banyak kesalahan-kesalahan kan, tapi ke maha rahman dan rahimnya Allah itu semuanya tidak dicatat sama sekali. Bahkan malak raqib dan atid, malak raqib ya yang mencatat kejelekan, itu istilah kata nganggur selama 12 tahun. Kenapa nganggur? Karena Allah perintahkan untuk jangan menulis kata-kata atau akibat-akibat dari perbuatannya, karena otomatis, secara otomatis Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Sementara kalau dia berbuat kebaikan, maka mulai dicatat semua kebaikannya ketika usia 12 tahun. Kalau kejelekannya tidak dicatat, mohon maaf, kalau kebaikannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ikut taklim walaupun taklimnya hanya sekedar main-main. Taklim nilainya berapa? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan. Berfikirnya sesaat, hadir ke majelis taklim atau ke majelis zikir walaupun sesaat, itu lebih baik daripada ibadah
70 tahun. Allahu Akbar ya. Nah, kebaikan-kebaikan itu menjadi catatan bagi orang tuanya. Dan apabila sudah mencapai usia balik, baru itu dicatat oleh Allah. Kesalahan hanya satu yang dicatatnya, misalkan malas untuk bangun pagi, satu. Misalkan agak melotot sama ibu dan ayahnya, dua gitu ya. Tapi kalau kebaikan tadi, satu kebaikan. Kalau taklim 70 ibadah lebih baik daripada taklim walaupun sebentar. Kemudian kalau seandainya membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah katabahullahu lahu asyru fan asyru wa amsalihha bi asyri amsalihha. Apabila seseorang membaca Al-Quran, maka baginya ada 10 kebaikan. Wala aqulu alif harfun walam harfun wa mim harfun, tetapi aku tidak mengatakan alif, mohon maaf, alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walakin walam harfun wa mim harfun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran walaupun satu ayat, ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru juga satu ayat, alif lam mim, tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, wah ada tamu nih, ayat naon mang, wah baru juga satu ayat, tapi Allah tetap memberikannya berapa pahala, berapa? Alif lam mim berapa huruf? 3, dibalas oleh Allah setiap hurufnya 10. Berarti satu kali membaca alif lam mim, shadaqallahul azim, berapa? 30, subhanallah. Dan kebaikan yang lainnya dicatat oleh Allah berdasarkan Rahman dan Rahimnya Allah. Ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, betapa Allah begitu sayang kepada makhluk-makhluknya. Maka kita yang bertakhalluk, berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang terdapat minimalnya di dalam Asmaul Husna, salah satunya Ar-Rahman, salah satunya Ar-Rahim, maka kita insya Allah berusaha untuk memiliki akhlak sebagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita mah hanya sebatas berusaha, insya Allah ya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, ada satu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang serasa tergelitik saya kalau ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira boleh nggak diajukan ke ibu-ibu dan bapak-bapak? Boleh ya? Boleh. Pertanyaannya adalah, kira-kira bapak dan ibu kalau seandainya kita melaksanakan sholat, kira-kira khusyuk apa tidak? Nah, kira-kira khusyuk apa tidak? Dalam satu kali gerakan sholat, katakanlah sholat isya yang memerlukan waktu 4 menit cukup, kira-kira ibu khusyuknya berapa menit? Hah? 2 menit? Wih, luar biasa ibu, luar biasa. Saya mah terus terang ibu, kalau sholat 4 menit paling khusyuknya cuma beberapa detik saja. Nah, kekhawatiran ibu bapak tentang masalah khusyuk ini pun dirasakan oleh seorang profesor guru besar dari UIN Bandung. Selama itu beliau merasa resah ketika simposium, ketika lokakarya, ketika seminar, apapun yang debat-debat ilmiah, beliau selalu mempertanyakan, bapak katanya, kira-kira untuk menjadikan sholat khusyuk itu bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah sukutul jawarihi wa ittisalul qalbi ilallah, hadirnya kalbu kita ketika sedang melaksanakan sholat. Kata profesor itu justru eta nu hese katanya.
Hadirnya itu loh yang membuat sulit sholat itu seperti apa katanya. Kemudian ada lagi yang menyarankan untuk menjadikan sholat kita khusyuk itu diusahakan dari takbir sampai salam faham maknanya. Masya Allah, jangankan nenek-nenek atau bapak, katanya saya aja yang profesor tidak semuanya hafal arti sholat itu sendiri, terus terang katanya. Lalu sampai beliau ikut seminar tentang sholat khusyuk. Dulu ada kan sholat khusyuk kan, Profesor Ustadz Abu Sangkan ya. Sampai saya ikut pelatihan itu berkali-kali tidak khusyuk juga katanya. Kemudian karena rasa penasarannya, beliau datanglah kepada seorang ulama yang mempertanyakan bagaimana tentang sholat khusyuk itu. Karena saya sudah mempertanyakan kepada para kiai, para profesor, pada intelektual, semuanya jawaban terasa ngambang katanya, dan kalaupun toh ada terasa memberatkan kepada saya. Maka datanglah beliau kepada seorang ulama sepuh di kota Tasikmalaya. Kebetulan nyebutnya Pangersa ya. Pangersa katanya, saya kesulitan untuk sholat khusyuk. Apa dan bagaimana khusyuk itu katanya. Nah, kira-kira kiai itu jawabannya teoritis apa sulit apa enggak? Enggak ya, karena jawabannya sungguh sangat masuk akal dan bisa kita amalkan. Kata kiai tersebut, yang disebut khusyuk katanya, perhatikan ibu ya, ketika kita sholat lalu kita ingat bahwa kita itu sedang sholat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Coba ulangi. Ketika kita sholat, kita ingat bahwa kita sedang, itulah yang disebut dengan khusyuk. Cuma yang namanya ingat sholat ini tingkatnya ini ada bermacam-macam, minimal ada 3 lah. Yang pertama, ingat secara harfiah. Ini mah khusus buat saya ya, jangan ada yang mengikuti, ini khusus buat saya. Kenapa? Kalau ingat secara harfiah bahwa saya ingat sedang sholat, itulah yang disebut khusyuk. Maka ketika saya Allahu Akbar, saya ingat bahwa saya sedang. Tapi ketika sudah mengatakan Hu Akbar, bray ingatan kepada cicilan hutang, bray cicilan kepada motor, cicilan kepada panci dan lain sebagainya. Oh subhanallah. Jadi saya jalan-jalan ketika sedang sholat, di tengah jalan ketika saya sedang baca apa gitu ya, saya itu sedang sholat, balik lagi bahwa saya itu sedang sholat. Nah, saya mah alhamdulillah bahwa sholat saya yang bermenit-menit cuma beberapa detik saja khusyuknya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah apa astagfirullah? Innalillahi. Mungkin bagi ibu innalillahi ya. Kenapa? Karena ibu mah sudah lewat masanya. Karena bagi saya mah saya mah cukup alhamdulillah karena saya sedang belajar sholat. Yang pertama, saya sedang belajar khusyuk dalam sholat. Itu yang pertama bu ya. Yang kedua, sholat secara khusyuk, secara maknawiyah. Ingat, sholat secara maknawiyah apa? Yaitu Allah menjanjikan innas sholata tanha 'anil fahsya iwal munkar, bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan subhanallah, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya, Allah mampu segalanya, tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, apa? Mengingkari janjinya. Tadi Allah memberikan reward khusus kepada orang yang sholat, apa katanya? Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Maka ibu subhanallah alhamdulillah sudah mencapai tahap khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat bukan hanya di dalam sholat saja. Di dalam sholat memang bahwa kita memiliki perasaan Allah maha melihat. Bahkan ibu mah dan bapak-bapak mengingat Allah, bahwa Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu melihat kita, bukan hanya ketika kita sedang dalam keadaan sholat,
di luar sholat pun alhamdulillah Allah selalu memperhatikan. Ya, apa buktinya Allah selalu memperhatikan dan kita terhindar dari maksiat? Salah satu di antaranya, ibu-ibu memakai kerudung keluar rumah itu apakah tidak khusyuk dalam sholat? Itu makna khusyuk dalam sholat. Kenapa? Ketika kita mau keluar rumah, hei dalam hati kita bahwa Allah memerintahkan untuk menutup aurat, maka kita pun menutup. Salah satu bukti bahwa ibu dan bapak terhindar dari perbuatan maksiat di luar sholat, itu adalah bukti bahwa sholat kita khusyuk secara maknawiyah. Jadi bukan dalam sholat saja, kan sudah tidak mungkin itu ya. Dalam sholat ada nggak kesempatan untuk berbuat maksiat ketika sholat? Kan tidak mungkin ya. Tapi di luar sholat, subhanallah, itu adalah pembuktian bahwa ibu, bapak, hadirin semuanya, terhindar dari maksiat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita khusyuk dalam, ya, kerasa ibu ya. Nah, itu tingkatan ibu ini dan bapak. Bagaimana yang ketiga? Kalau yang ketiga mah luar biasa ibu. Khusyuk dalam sholat itu bukan lagi secara harfiah sebagaimana yang saya rasakan, bukan lagi tingkatan maknawiyah sebagaimana ibu dan bapak rasakan, tapi ini dirasakan oleh para nabi dan para wali. Karena makna khusyuk dalam sholat bagi mereka mah sudah dalam tingkatan istiqomah. Apa katanya bu? Kalau saya tadi secara apa? Harfiah. Ibu dan bapak secara apa? Maknawiyah. Kalau nabi dan wali tingkatannya apa? Istiqomah. Subhanallah. Apa itu yang dinamakan istiqomah? Konsisten dalam melaksanakan kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikan selalu mengingat Allah, bukan hanya secara harfiah saja, bukan hanya secara maknawiyah saja. Ketika kita terjaga, katakanlah 12 jam kita terjaga ya, lagi tidak melek gitu ya, lagi melek. Lalu bagaimana nabi dan wali ketika sedang tidur? Apakah ingat sama Allah? Jawabannya apa? Kira-kira para nabi dan para wali ingat Allah tidak ketika mereka sedang tidur? Ah benar. Yakin nih? Yakin. Kenapa? Cius katanya bu. Cius nih. Karena nabi dan para wali sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa aini malam yanam qalbi walam yanam apa? Yanamu aini walam yanam qalbi. Mataku ketika sedang terpejam, tertidur secara jasad, karena itu adalah hak manusia secara basyariah. Walam yanam qalbi, tetapi hatiku tidak pernah tertidur. Subhanallah. Para nabi ini dan para wali. Sekali lagi. Yanam apa? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah terpejam. Maknanya apa? Ketika sedang tidur, para nabi dan para wali senantiasa lak tak 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 Allah Allah Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Ini bukan hanya nabi saja. Kalau nabi dan rasul sudah hakul yakin lah ya. Bagaimana kalau contoh para wali? Ini ketika saya sedang, mohon maaf, berkhidmah di Malaysia, Tuan Guru Zuki memberitahukan kepada saya, Mad, ada satu pembuktian hadis Rasulullah SAW yang merupakan yang menjadikan saya paling cinta terhadap hadis itu. Hadis yang mana Tuan Guru? Katanya, yaitu tentang Nabi tidak pernah berhenti berzikir sekalipun sedang tidur. Saya ketika mondok di Tasikmalaya, suatu saat 6 tahun beliau mondok di Tasikmalaya, suatu saat beliau dipanggil oleh pangersa, Zuki sini. Datanglah beliau kepada pangersa ulama tersebut. Ketika jam 9 malam, Kiai Zuki tahu bahwa jam 9 itu waktunya pangersa tersebut tidur. Jam 8 lebih 45 menit Kiai Zuki
sedang mendengarkan tausiah atau sedang mendengarkan petuah-petuah dari pangarsa tersebut. Ketika sudah mendekati jam 9, secara tiba-tiba tek 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 truk, suaranya sudah tidak terdengar, yang ada adalah hening sehening-heningnya. Saya baru merasakan keheningan malam itu betul-betul hening. Namun kata Kiai Zuki, ketika saya sudah memastikan bahwa pangarsa tersebut sudah tertidur dengan pulas, salah satu ciri tertidurnya dengan pulas, beliau mohon maaf agak ngerek sedikit gitu ya, apalah istilahnya, mendengur sedikit gitu ya, untuk menandakan bahwa beliau sedang tertidur pulas. Kiai Zuki baru juga mendengar itu, mau beranjak tuh dari tempat duduknya, tapi tiba-tiba terdengar suara detak jam di ruangan tersebut, tak tak tak. Berbarengan dengan itu Kiai Zuki mendengar sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh dia, tapi beliau hafal betul suara siapa itu. Apa suaranya? Tak tak tak. Jantung itu tiba-tiba terdengar, dan di antara detik-detik jam dan detak jantung terdengar suara kiai saya berzikir, Allah 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 Allah, padahal kiainya sedang tertidur. Jadi ada dua suara, secara jasad mendengur kecil, tapi ruhaniyahnya ternyata Allah tampakkan kepada saya betapa betul seorang wali tidak pernah berhenti untuk berzikir. Subhanallah. Kemudian pada 2001 ketika saya mondok di Situbondo, kiai saya mematurkan bahwa, Cong katanya, hei santri-santriku, kalau ada seorang wali yang berhenti berzikir kepada Allah, maka saat itu juga dia dipecat dari kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Memang wali dan nabi itu punya keistimewaan khusus. Salah satu keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah hatinya selalu berzikir kepada Allah secara istiqomah, bahkan ketika tidur sekalipun itu senantiasa mengingat Allah Subhanallah, ya. Apakah ibu ingin semuanya berzikir dalam keadaan tidur? Ada caranya yang belum mencapai derajat wali. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Tidur kita dinilai sedang zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sebelum tidur usahakan dalam keadaan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat istikharah dan sholat lain sebagainya, kemudian berzikir subhanallah. Yang paling bagus sholat taubat. Kemudian berzikir. Zikirnya apa? Bebas, terserah zikirnya apa, tapi yang lebih utama adalah zikir yang bersilsilah. Terserah ibu berzikir apa, misalkan subhanallah, ya, subhanallah 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 sampai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Belum juga sampai 33. Kalau saya mah baru 11 juga udah seret gitu. Ketika ucapan la ilaha illallah mencapai hitungan 11, ibu tertidur, bangun-bangun, ibu dalam keadaan megang tasbih misalkan, tiba-tiba bangun jam 3. Dari jam 9 sampai jam 3 di hadapan Allah ibu sedang berzikir. Alhamdulillah. Itu cara bagi orang yang menginginkan tidur kita bernilai ibadah, bernilai zikir kepada Allah, tapi belum mencapai derajat wali, insya Allah.